Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Oke, tidak terlalu banyak yang tahu tapi mulai kenal. Pak Yani terima kasih. Dan tentu ini kawan-kawan yang hari ini mempelopori. Tadi sudah disampaikan Bung Jackson, Faisal terima kasih, Pak Joko terima kasih, ada Bung Fernando terima kasih juga, dan teman-teman yang hari ini hadir. Sebenarnya ini bukan cerita tentang Ganjar Pranowo, tapi cerita bagaimana kita mewujudkan cita-cita proklamasi, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dan hanya anak-anak bangsa yang memahami yang akan mengawal ini tanpa harus mengingkari agar tidak offside. Apa itu? Kita berdiri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila dan itu disematkan di dada Bapak Ibu. Kita berdiri dengan perbedaan yang dipersatukan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menjalankan pemerintahan ini dengan aturan yang jelas, itulah konstitusi. Jadi kalau ini kita sampaikan ke publik, mungkin terkesan klise. Tapi ketahuilah bahwa tanpa sebuah konsistensi, kalau kita mencela-mencela dan kemudian kita offside dari situ, tidak ada yang memperingatkan, maka awas. Ancaman terhadap negara ini makin nyata di depan kita. Saya bicara ini karena di depan teman-teman yang panas. Godaannya kan sangat kuat sekali. Ada dibayar. Godaannya akan berat ketika Anda tidak punya ideologi. Ketika kita tidak punya ideologi, maka seringkali pragmatismenya muncul. Dalam kontestasi politik seringkali, apakah itu pilpres, pilihan gubernur, bupati, wali kota, atau legislatif, bukan tidak mungkin pragmatisme itu akan muncul. Lalu seringkali muncul cerita politik uang, wani biro, atau mungkin dengan intimidasi yang dilakukan, sehingga kemudian takut, tidak berani bertindak. Teman-teman, saya mengingatkan ini dari awal agar kemudian kita punya satu cita-cita yang sama untuk negeri ini, memakmurkan bangsa yang anti korupsi, yang tidak menindas, yang memberikan ruang ekspresi kepada warga bangsa. Dan hari ini kita hadapi situasi-situasi yang tidak mudah, global climate change, isu kerusakan lingkungan. Hari ini terjadi kebakaran hutan, hari ini terjadi kondisi kekeringan, hari ini terjadi problem pangan, hari ini terjadi. Maka memaknai sebuah kemenangan dalam kontestasi politik adalah bagaimana melaksanakan program itu dan mengawalnya untuk mencapai tujuan, bukan digerogoti. Dan itu butuh nilai integritas. Bapak Ibu, teman-teman, saya cerita mulai dari awal ini agar kita meyakinkan bahwa kita berada pada barisan dan cita-cita yang sama, sehingga tidak akan mudah tergoda. Lalu bagaimana kita bergerak? Kita ini mau pilpres bukan sekali, sudah berkali-kali. Mari kita selesaikan problem-problem besar itu. Kalau saya pinjam hasil riset dari teman-teman pollster yang muncul apa? Pak Ganjar hari ini yang ada di data adalah masyarakat butuh lapangan pekerjaan. Hari ini. Pak Ganjar hari ini orang yang jualan di pasar mulai sepi karena sebagian berjualan menggunakan aplikasi. Pak Ganjar hari ini kenapa harga bahan pangan mahal?
Kalau kemudian kita bercita-cita politik dan kemudian menang, itulah PR besar. Maka ide gagasannya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Hilirisasi terkait dengan sumber daya alam, produk kelautan, pertanian, meningkatkan produktivitas pangan dan menjaganya, termasuk diversifikasi yang menggunakan teknologi tinggi dan mengelola data dengan baik. Itu mestinya. Maka karena teman-teman pernah di Lemhanas, ada Garuda Pancasila, ada nilai-nilai di sana. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara. Haram hukumnya. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Hoax, hate speech muncul terus-menerus. Dan kita tidak bisa meredam sebagai anak bangsa. Yang ada sekarang curiga terhadap teman kita, tetangga kita, saudara kita. Dan akhirnya kita tidak bisa menuju cita-cita besar ini. Maka teman-teman, apa yang mesti kita lakukan? Satu, bicara hal yang positif dan kebaikan. Gunakan diksi yang baik dan kalimat yang baik. Jangan singgung perasaan individu orang. Apakah golongannya, apakah sukunya, apakah rasnya, apakah kemudian partai politiknya. Biarkan mereka menentukan kebebasan tadi. Apakah agamanya. Biarkan hidup dalam taman sarinya Indonesia yang indah ini. Dan kitalah yang harus merawat itu. Sambil memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi ini. Maka Bapak Ibu, teman-teman, saya menyampaikan terima kasih hari ini diundang. Maka harapan saya, sepulang dari sini, bersilaturahmilah dengan baik. Dengan keluarga terdekat, dengan tetangga kiri kanan. Sampaikan pesan baik agar kemudian mereka punya simpati dan kemudian mau mengikuti untuk pada akhirnya bisa menentukan. Caranya, kalau alumni Lemhanas sangat jago. Sangat jago. Dan itu semua harus dimulai dari data sains yang benar. Nanti dianalisis, kemudian membuat peta-peta zonasi agar teman-teman bisa bekerja, ada target yang dilakukan, dan ada metode dan peralatan yang digunakan. Metode dan peralatan yang digunakan. Maka seluruh kekuatan itu akan bisa dikendalikan dengan baik ketika kemudian kita menggunakan cara-cara yang benar. Terima kasih Bapak Ibu. Salam saya untuk teman-teman dan jaga semangat kebangsaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.